Halo guys, selamat datang di channel 0200 Film yang siap menemani kegabutan kalian. Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fury. Berlatar belakang Perang Dunia Kedua, menceritakan tentang sekelompok tentara Amerika yang mengendarai sebuah tank bernama Fury. Saat itu Jerman yang sudah terdesak karena serangan tentara sekutu Amerika, sehingga mereka mulai kekurangan pasukan dan pimpinan tentara Nazi memaksa warga sipil, termasuk perempuan, para remaja, bahkan anak usia balita yang masih kecil. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mending kita langsung gas ke alur ceritanya. Suatu hari ada sebuah tank yang di dalamnya terdapat beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh sersan bernama Don Wardaddy, atau bisa kita sebut saja dengan nama Don. Tampak dikelilingi beberapa tank lainnya yang sudah hancur. Ternyata tank-tank itu adalah kumpulan dari sekelompok batalion yang dikirim oleh tentara Amerika untuk berperang melawan pasukan Nazi Jerman. Tetapi kini hanya tersisa satu tank, yaitu tank milik mereka, dan Don pun memberi nama tank tersebut dengan nama Fury. Sebelum lanjut, mungkin kita harus berkenalan dengan beberapa kru lainnya yang mengendarai tank tersebut. Yang pertama ada Seaboy, seorang penembak meriam, ada Gordo, sang juru kemudi, Gordy bagian mengisi amunisi, dan Don sebagai navigator sekaligus ahli strategi. Namun salah satu anggotanya yang lain bernama Red telah mati karena pertempuran tersebut. Setelah itu mereka pun kembali ke markas dan disambut oleh salah satu tentara yang ada di sana. Tentara itu memberitahukan kepada Don jika ada prajurit baru yang akan masuk ke dalam peletonnya. Tak lama setelah itu, seorang prajurit bernama Norman datang menemui Don. Ternyata dia adalah prajurit pengganti yang akan bergabung ke dalam peletonnya. Setelah itu, Don pun menyuruh Norman untuk menghampiri teman-temannya. Saat Norman menemui anggota lainnya yang ada di tank, dia pun mulai disuruh untuk membersihkan seisi tank yang penuh dengan darah akibat sisa pertempuran sebelumnya. Saat Norman sedang membersihkan seisi tank tersebut, dia melihat banyak sekali foto yang penuh dengan darah dan sobekan wajah Red yang ada di dalam sana. Hal itu membuat Norman tidak tahan dan keluar dari tank tersebut hingga dia memuntah. Tak lama setelah itu, Don melihat prajurit SS Jerman yang sedang dibawa oleh tentara Amerika lainnya, dan Don pun langsung ingin memukulnya, tetapi dia ditahan oleh Boyd. Beberapa saat kemudian, mereka semua kembali mendapatkan misi untuk bergerak ke arah Jerman bagian utara dan bergabung dengan beberapa peleton lainnya untuk melindungi jalur yang ada di sana. Mereka semua pun mulai berangkat. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak warga sipil Jerman yang melintas. Don pun memberitahu kepada Norman untuk tetap berhati-hati kepada siapa saja yang ada di sana. Karena di antara mereka bisa jadi adalah salah satu tentara SS Jerman yang sedang menyamar. Setelah itu, Norman sempat melihat seorang tentara SS Jerman yang melintas di balik pepohonan. Namun Norman yang tidak tega untuk menembak, dia memilih untuk membiarkannya karena tentara itu hanyalah seorang anak-anak. Akibat hal tersebut, salah satu tank yang berada di depan mereka tertembak dan membuat seluruh kru yang ada di dalamnya meninggal seketika. Karena hal tersebut, Don pun memarahi Norman. Norman yang tidak memiliki pengalaman perang sama sekali, bahkan saat dia menjadi tentara, Norman hanya ditugaskan sebagai juru ketik. Tak lama setelah itu, mereka semua pun sampai di kompi Baker, dan di sana mereka bertemu dengan Letnan Wagener selaku komandan di kompi tersebut. Letnan Wagener pun memberi tambahan peleton kepada Don untuk menjalani misi tersebut. Selanjutnya, mereka pun sampai di perbatasan, tempat penjagaan tentara SS Jerman. Beberapa tentara yang sedang berjalan sudah mulai disuruh berlindung di belakang tank. Tak lama setelah itu, dari arah pepohonan, para tentara SS Jerman mulai menembakkan machine gun dan anti-tank mereka. Satu persatu pasukan tank yang dipimpin oleh Don berhasil menembaki para tentara SS Jerman itu. Namun di tengah pertempuran tersebut, Gordon menyuruh Norman untuk tetap fokus dan menembaki semua tentara yang sudah tergeletak. Tetapi Norman yang masih tampak ragu, bahkan dia tidak kuat harus melakukan semua ini. Dia tidak mengira jika dia harus membunuh semua orang tanpa terkecuali. Sampai perang itu pun berakhir, beberapa tentara Amerika pun banyak yang sudah mati. Setelah itu, Don pun mengatakan kepada Norman jika dia berjanji untuk menjaga semua krunya agar tetap selamat. Lalu saat ada salah satu tentara SS Jerman yang masih tersisa, Don menyuruh Norman untuk menembaknya.
Tentara SS Jerman itu pun sudah menyerah dan memohon kepada Don untuk dibiarkan hidup. Tetapi Norman yang masih tidak. Setelah pertempuran itu mereka semua melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka melihat beberapa mayat yang tergantung. Di mana mayat itu ternyata adalah warga sipil Jerman yang menolak untuk ikut berperang dan mereka semua pun dihukum dengan cara digantung. Saat sudah memasuki wilayah perkotaan, Don bertemu dengan seorang kakek-kakek dan dia menanyakan kepada kakek tersebut di mana para pasukan Jerman. Tetapi saat kakek itu memberitahu Don, tiba-tiba serbuan tembakan dari rumah yang ada di depannya mulai berdatangan ke arah mereka. Don pun memerintahkan semua pasukannya untuk tetap maju perlahan dan memeriksa seluruh pintu rumah. Ketika mereka sampai di tengah kota, Norman pun kini mulai memberanikan diri untuk menembak para tentara SS Jerman itu. Setelah semua aman, salah satu tentara SS Jerman keluar dari rumah dan menunjukkan bendera putih yang menandakan bahwa mereka sudah menyerah. Saat para tentara Amerika menyuruh semua orang yang ada di rumah itu untuk keluar, tak disangka hampir semua dari mereka adalah warga sipil dan anak-anak yang dipaksa menjadi tentara untuk ikut berperang. Tetapi salah satu komandan yang memimpin para tentara SS Jerman itu tidak dibiarkan hidup dan akhirnya dia pun ditembak mati. Saat para tentara Amerika sedang merayakan kemenangan karena sudah berhasil merebut wilayah tersebut, Don mengajak Norman untuk menemaninya memasuki salah satu rumah. Ketika mereka berdua masuk ke dalam rumah itu, tampak ada seorang perempuan sebut saja dengan nama Tante Nana. Don melihat gelagat Tante Nana yang menyembunyikan sesuatu. Saat dia menanyainya, dia mengaku jika hanya dia seorang diri di rumah tersebut. Tetapi Don akhirnya menemukan perempuan lain yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Don langsung menyuruh Norman untuk segera menutup pintu. Setelah itu, Don yang menguasai bahasa Jerman, dia menanyakan nama perempuan tersebut. Lalu perempuan itu mengatakan jika namanya adalah Emma. Emma yang sangat ketakutan jika mereka berdua mungkin akan membunuh dirinya serta sepupunya. Tidak disangka ternyata Don malah memberikan mereka sekotak telur dan menyuruh Emma dan sepupunya untuk memasakkannya. Saat mereka berdua sedang memasak, Emma yang melihat Norman ternyata bisa memainkan sebuah piano, dia mulai kagum dan menyukai Norman. Akhirnya Norman pun mengajaknya dan ya begitulah namanya juga anak muda, hehehe. Tak lama setelah itu, teman-teman mereka pun datang menghampiri Don dan Norman. Lalu mereka semua mulai menjahili Norman dan Emma. Tetapi Don pun yang tampak sangat marah mengatakan kepada Gordy jika dia menyentuh Emma, Don tidak segan-segan untuk menghajarnya. Hingga makanan mereka pun sudah mulai disajikan, tetapi Gordy masih menjahili si Emma. Sampai Gordo pun yang mengetahui jika Don adalah penyayang kuda, mulai menceritakan tentang kisah para kuda milik tentara Jerman yang mati karena mereka bunuh di peperangan sebelumnya. Hal itu pun membuat kesabaran Don habis dan dia mendobrak meja makan. Tak lama kemudian, seorang tentara Amerika datang dan memberitahukan kepada Don jika ada misi selanjutnya yang akan mereka tangani. Don dan teman-temannya pun berpamitan dengan Emma dan sepupunya. Tetapi sepertinya Emma yang masih tidak rela jika Norman pergi meninggalkannya. Sampai mereka pun pergi dari rumah itu. Setelah itu, Letnan Wagoner memberi misi selanjutnya kepada Don untuk menuju ke persimpangan bagian barat dan menguasai area yang ada di sana. Tetapi menurut informasi, kondisi tentara SS Jerman yang ada di sana tidak diketahui jumlahnya dan peralatan tempur apa saja yang akan mereka gunakan. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba saja ada serangan udara yang seketika menghancurkan rumah yang ada di tengah kota. Lalu Norman melihat rumah Emma yang hancur karena serangan bom tersebut. Gordy yang melihat Norman masih bersedih karena meninggalnya Emma, dia memberitahu jika inilah perang dan apapun yang terjadi Norman harus tetap menerimanya. Sampai mereka pun mulai kembali melanjutkan misi, yaitu pergi ke persimpangan di bagian barat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ada tembakan meriam yang menghancurkan tank salah satu peleton. Don pun mulai menyuruh mereka semua untuk bersiap melawan. Dan ternyata itu adalah Tiger tank milik Jerman yang menyerang dari arah samping. Kali ini Don mulai memerintah dua peleton lainnya untuk mengikuti arahannya. Saat mereka melaju dan mendekati Tiger tank tersebut, satu persatu
Tank peleton lainnya pun berhasil dikalahkan karena tembakan Tiger Tank itu. Hingga akhirnya tersisa peleton Dawn dan terjadilah duel antara Tiger Tank melawan Fury. Sampai akhirnya mereka berhasil menghancurkan Tiger Tank itu beserta pasukan Jerman yang sempat berusaha melarikan diri. Setelah pertempuran antar tank tersebut, kini mereka akhirnya sampai di persimpangan bagian barat. Tetapi tiba-tiba saja mereka terkena ranjau dan merusak rantai beserta roda tank mereka. Karena hal itu, Dawn pun memerintahkan mereka berhenti di sana untuk membetulkan rantai tank mereka yang rusak karena ledakan ranjau. Tak jauh dari sana, tampak sebuah rumah, lalu Dawn menyuruh Norman dan Gordy untuk memeriksa keadaan rumah tersebut. Saat mereka berdua masuk ke dalam, sepertinya tidak ada satupun tentara Jerman yang masih hidup. Ketika di dalam rumah tersebut, Gordy sempat meminta maaf kepada Norman karena sebelumnya dia suka menjahili si Norman. Gordy mengira jika Norman adalah orang yang nakal dan memiliki kepribadian yang buruk. Tetapi selama ini penilaiannya salah, lalu Norman pun memaafkan Gordy dan mereka pun kembali menemui Dawn. Setelah itu Dawn menyuruh Norman untuk pergi ke atas bukit dan mengawasi jika ada pasukan tentara SS Jerman yang datang ke arah mereka. Beberapa saat kemudian, Norman melihat para tentara SS Jerman dengan jumlah sekitar 200 hingga 300 orang datang ke arah mereka dengan membawa senjata anti-tank dan kendaraan truk. Dia pun kembali dan melaporkannya kepada Dawn. Setelah itu, saat teman-temannya memutuskan untuk pergi meninggalkan tank mereka, Dawn malah memilih untuk tetap bertahan di sana dan menyuruh mereka semua untuk bersembunyi di balik pohon. Dia mengatakan jika Fury adalah rumah baginya. Tetapi karena teman-temannya tidak tega meninggalkan Dawn yang sudah berjuang dengan mereka selama ini, mereka pun akhirnya juga memilih tetap tinggal bersama Dawn. Kini rencana mereka untuk menghadapi ratusan tentara SS Jerman itu, yaitu mulai menumpuk beberapa mayat di atas tank mereka dan membuat seolah-olah Fury sudah tampak seperti bangkai. Hingga hari pun mulai semakin gelap, para tentara SS Jerman itu pun mulai berdatangan dan memeriksa tank yang tampak seperti bangkai tersebut. Salah satu tentara Jerman membuka kap, lalu Dawn pun menembaki dari dalam. Seketika mereka mulai menembaki semua tentara SS Jerman yang menyerang ke arah mereka. Pertempuran antara Fury melawan ratusan tentara SS Jerman itu berlanjut hingga malam hari. Sampai mereka semua kehabisan peluru dan terpaksa mengambil magazin yang berada di luar tank. Ketika Dawn sedang mengambil magazin, Gordo dan Norman berusaha memberi tembakan perlindungan. Namun tampaknya sisa peluru mereka masih tidak cukup untuk mengatasi gempuran tentara SS Jerman yang tidak ada habisnya. Hingga akhirnya satu persatu dari mereka pun mati. Gordy terkena roket yang menembus ke dalam tank. Lalu Gordo meninggal karena menahan granat yang masuk ke dalam tank mereka. Lalu Boyd terkena tembakan di kepalanya akibat tembakan dari sniper Jerman yang sedang bersembunyi. Dawn pun akhirnya juga ikut terkena tembakan dari sniper Jerman itu. Kini tersisa Norman yang masih selamat dan belum terluka sama sekali. Dawn pun yang sudah sekarat, dia meminta maaf kepada Norman karena dia gagal melindungi para anggotanya. Karena hal itu, Norman pun merasa sangat takut dan mengatakan kepada Dawn jika dia ingin menyerahkan diri saja. Tetapi Dawn melarang Norman karena hal itu akan membuatnya menjadi semakin bertambah buruk dan mereka semua akan menyiksa Norman dengan kejam. Lalu Dawn memberitahu Norman untuk kabur melewati lubang palka yang ada di bawah. Sampai akhirnya Dawn pun meninggal karena lemparan granat stick yang dimasukkan ke dalam tank. Saat Norman berhasil kabur melewati lubang palka dan mengubur diri di bawah tank, tiba-tiba saja salah satu tentara SS Jerman yang sedang memeriksa melihat Norman yang sedang bersembunyi, tetapi anehnya dia tidak memberitahukan itu kepada pasukan lainnya. Hingga keesokan harinya, Norman pun selamat dan ditemukan oleh tim medis yang datang ke lokasi tersebut. Dia mengatakan kepada Norman jika Norman adalah pahlawan. Norman pun masih tampak kebingungan dan tidak menyangka jika dia masih selamat hingga dia pun dibawa dengan menggunakan mobil penyelamat. Lalu film pun tamat. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih bingung kenapa Norman masih selamat padahal dia sudah sempat ditemukan oleh salah satu tentara SS Jerman.
Menurut pendapat Mimin sih, tentara yang menemukan Norman saat itu adalah tentara yang masih muda dan kemungkinan seumuran dengan Norman. Bisa jadi saat dia melihat Norman, dia merasa sedang bercermin dengan kondisinya sekarang. Yang dimana mereka berdua harus sama-sama harus ikut berperang. Seperti Norman yang di awal cerita yang masih memiliki hati nurani dan tidak tega untuk membunuh anak-anak. Dengan harapan bahwa anak-anak adalah generasi emas yang mungkin akan membawa perubahan di masa depan. Sekian untuk alur cerita film pada video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau ada saran-saran film apalagi yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar. See you on the next video.